Halo teman-teman, balik lagi di Tanya Bibit bareng aku, Raymond, dan ada Vita juga nih. Halo semua. Nah, kali ini kita lagi ada di kantor baru Bibit nih, dan kita mau bahas seputar keuangan untuk ibu rumah tangga. Langsung aja ya, tanpa berlama-lama kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Aku sukanya investasi di emas, soalnya bisa lihat barangnya dan nilainya nggak turun. Itu bener nggak ya? Nah, ada anggapan kalau emas itu kelihatan kan ya, bener ya? Ya betul. Terus nilainya nggak turun katanya. Nah, kalau menurut kita gimana nih tanggapannya? Oke, kalau secara jangka panjang sebenarnya harga emas itu memang cenderung mengalami kenaikan nih Kak. Nah tapi ternyata kalau kita tarik nih ya agak jangka pendek, ternyata emas itu sempat mengalami penurunan juga loh. Oke, fluktuasi jadi, ya? Iya betul, jadi nggak selalu naik ya gitu, tetap ada resikonya gitu. Jadi kalau dibilang barangnya ada ya? Ada, kalau emas fisik kita bisa Mas lihat, fisik, bisa pegang. Benar. Karena orang-orang mungkin lebih suka investasi ke yang berwujud ya Fit ya, yang kelihatan. Makanya mungkin emas kayak perhiasan ataupun kayak emas batangan. Itu orang lebih suka daripada mungkin investasi yang kalau reksadana kan nggak ada wujudnya ya, misalnya ataupun saham. Ya, betul. Dan itu juga udah lebih familiar nih, Kak. Karena kan kalau emas udah dari zaman dulu gitu ya, jadi udah nggak asing lagi nih dengan investasi emas. Setuju. Kalau yang lain-lain kayak reksadana saham kan emang baru belakangan ini lagi hits ya. Mungkin kalau dari dulu orang lebih banyak investasi di emas. Terus yang kedua tadi kita kupas lagi lebih dalam ya Fit ya. Nilainya nggak turun. Berarti ini salah ya, bukan berarti nggak turun, tapi tetap bisa turun. Betul, bisa turun. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi harga emas, ya mungkin salah satunya dari kurs dolar gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi, terus kondisi ekonomi gitu kan, yang misalnya sekarang nih, kayak misalnya lagi nggak baik-baik aja ekonominya, itu juga akan mempengaruhi harga emas itu sendiri. Oke, sip. Jadi kesimpulannya, emas memang bisa dilihat, tapi kalau nggak bisa turun ternyata bisa ya, karena emas itu fluktuasinya sama, kurang lebih yaitu setiap hari itu bisa naik, bisa turun. Oke, semoga itu cukup. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih nyambung nih. Tadi kan kita ngomongin emas. Nah, sekarang ngomongin ke reksadana. Dari reksadana dulu deh, kalau menurut kita cocok nggak sih buat ibu rumah tangga berinvestasi di reksadana? Oke, kalau menurut aku cocok atau enggak cocok nih. Kenapa? Karena reksadana itu kan ada jenis-jenisnya ya kayak. Nah, kalau aku bisa bilang, bisa mulai dulu nih dari yang paling rendah resiko. Karena biasanya kadang ibu-ibu tuh takut turun gitu ya, gitu. Kalau misalnya turun dikit, udah merasa nggak nyaman gitu. Jadi bisa nih mulai dari yang paling rendah resiko, yaitu reksadana pasar uang. Oke, pasar uang. Iya, karena kalau reksadana pasar uang nih pergerakannya cenderung stabil naik nih Kak, gitu. Ya mungkin malah penurunannya lebih sedikit daripada emas nih Kak. Iya benar, malah kalau emas mungkin baru beli bisa turun langsung, tapi kalau reksadana pasar uang kemungkinannya kecil ya? Iya, kemungkinan kecil, walaupun tetap ada resiko ya teman-teman gitu, masih ada resiko penurunan tapi sangat kecil. Oke, berarti reksadana boleh, kalau yang baru pemula di reksadana mulainya dari reksadana pasar uang. Tuh. Nah, kalau pertanyaannya misalnya kalau mau reksadana saham, boleh nggak sih Fit? Karena kan kita tahu ya, siapa sih yang nggak suka cuan? Apalagi kalau emak-emak nih ya, itu kan suka banget nih ngelihat, wah cuan nih gitu ya, dapat untung, itu kan seneng banget. Siapa sih yang nggak seneng? Nah, kalau misalnya mau ke reksadana saham, apa aja sih yang harus diperhatiin? Oke, kalau boleh atau enggak sebenarnya boleh-boleh aja ya Kak, karena kan setiap orang punya hak nih ya, uangnya mau diinvestasikan kemana. Nah, tapi yang perlu kita tahu bahwa reksadana saham itu resikonya cukup tinggi gitu. Jadi perlu pelajarin dulu nih, oh reksadana saham tuh ternyata bisa turun ya. Dan mungkin turunnya cukup dalam gitu. Kalau misalnya biasa investasi emas, ya turunnya oke lah masih dikit gitu kan. Tapi kalau reksadana saham mungkin bisa lebih dalam gitu. Jadi harus siapin mental dulu mungkin ya, kayak oke, ini bakal turun nih gitu secara signifikan, siap nggak gitu. Kalau memang belum siap ya nggak harus dipaksakan langsung ke reksadana saham nih Kak. Setuju. Ya bisa upgrade dulu misalnya dari reksadana pasar uang, nanti naik level nih ke reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, baru reksadana saham. Jadi step by step aja. Nah, itu tadi tips bagus tuh ya. Jadi nggak harus langsung reksadana saham, tapi ibu-ibu di rumah itu bisa mulai dari reksadana pasar uang, bertahap naik ke reksadana saham. Oke, kita langsung ke selanjutnya. Masih banyak nih soal pertanyaannya nih. Pertanyaannya adalah gimana caranya biar ibu rumah tangga tetap bisa nabung, tapi juga bisa ngatur pengeluaran rumah tangga. Oke, bisa nabung dan ngatur pengeluaran rumah tangga nih ya. Berarti
kuncinya itu harus di ngatur keuangannya dulu Ngatur nih keuangan, Kak ya. oke. Gimana supaya ngatur keuangannya udah bener baru bisa investasi gitu kan. Nah, apa sih yang bisa dilakuin? Mungkin bisa mulai dulu dari membuat anggaran nih Kak. Anggaran, oke. Ya, karena Budgeting kan, ya. Iya betul, budgeting. Jadi biasanya kan kalau untuk pengeluaran rumah tangga tuh ada yang rutin gitu ya. Misalnya nih untuk makan, belanja bulanan, Ya. listrik, air, ya kan, transportasi. Benar. Nah itu bisa di list dulu nih ibu-ibu. Jadi apa aja sih kira-kira Kita per jadi bulan? ibu-ibu ya. Sebenarnya yang nonton belum tentu ibu-ibu padahal ya. Oh iya, ya siapa tahu ibu-ibu yang di rumah kan ada yang Oh nonton. iya, makanya yang nanya lah anggapnya ibu-ibu ya. Iya, jadi bisa di list dulu semua pengeluaran rumah tangganya gitu ya. Kalau bisa sedetail mungkin gitu dan masukkan nominalnya. Jadi misalnya nih listrik dan air itu 500.000, kemudian misalnya untuk belanja bulanan 1 juta. Pokoknya dirinciin aja semua pengeluaran rumah tangganya gitu. Dan jangan lupa pas sudah bikin anggaran Oke. tetap harus stick ya ke budgetnya gitu ya. Jadi dilihat lagi nih pas belanja udah sesuai belum sih dengan anggarannya gitu. Apakah ada yang udah lebih dari budget nih atau over budget? Ya nanti kalau udah over budget soalnya malah susah investasi nih Kak Raymond. Oke. Berarti tadi ada ngomongin sedikit soal over budget. Ya. Pertanyaannya gini, kalau misalnya budgetnya buat sehari-hari aja udah nggak cukup nih Fit, kan mungkin ada ya sebagian orang yang mungkin mengalami itu. Kira-kira masih harus maksain investasi nggak sih kalau kayak gitu? Oke, kalau ini udah over budget ya, bahkan sebenarnya kan kalau keuangan kita juga harus memprioritaskan kebutuhan utama nih ya. Gitu. Kalau kebutuhan utama udah terpenuhi, baru kita bisa berinvestasi. Nah, kalau misalnya kebutuhan utama aja nggak cukup gitu ya, over budget, berarti ada yang kurang nih, apa tuh, pendapatannya gitu ya. Oke, harus dinaikin. Iya, berarti income-nya kurang gitu. Jadi yang harus dilakukan apa? Ya menambah pemasukan ya. Itu walaupun ibu-ibu di rumah gitu kan, siapa tahu memang sehari-harinya kan sibuk ya untuk urusan rumah tangga, tapi kan bukan berarti nggak bisa nambah penghasilan juga gitu ya. Gitu ya. Ada beberapa contohnya gitu ya Kak ya. Mungkin Gimana bisa tuh? Apa jadi aja? reseller gitu kan. Jadi bisa memasarkan ya barang orang lain, ya kalian tinggal menjual aja. Atau ada yang lebih simpel lagi nih Kak Raymond ya. Jadi dropshipper gitu ya. Jadi kan nggak harus stok barang tuh ya, tinggal langsung hubungin aja ke suppliernya, nanti bakal dikirimin dari suppliernya gitu. Dan banyak lagi sih sebenarnya ya itu cara pas untuk banget. menambah Padahal income. tadi aku baru mau nanyain, soalnya adik nanya kira-kira buat nambah penghasilan, pendapatan, tapi nggak ganggu kegiatan utama kayak ngurus anak dan lainnya tuh ternyata bisa ya. Jadi dropshipper, reseller, mungkin sekarang banyak yang nggak butuh modal besar juga buat nambah penghasilan ya. Apalagi ibu-ibu sekarang tuh udah makin kreatif loh. Makin kreatif ya. Hobinya masak, bisa catering kecil-kecilan. Atau bikin konten gitu ya, bikin nanti konten. akhirnya dapat endorse gitu kan. Iya, bisa. Benar. Nah sekarang kita ada pertanyaan yang unik nih. Gimana cara Bibit membantu ibu rumah tangga untuk bisa nabung kebutuhan masa depan rumah tangga? Bibit tuh perannya ngebantunya di mana sih Fit? Kalau yang Vita rasain nih, udah jadi ibu rumah tangga belum sih? Belum kebetulan Belum ya. ya? Oke. Gimana tuh Fit? Oke, untuk nabung kebutuhan di masa depan. Berarti ini kita ngomongin di tujuan-tujuan keuangan ya Kak ya. Apa sih yang kira-kira dibutuhkan di masa depan? Mungkin kalau jadi ibu rumah tangga, fokusnya kalau udah punya anak nih, mungkin siapin dana pendidikan anak gitu ya. Kemudian juga pengen deh quality time gitu ya dengan keluarga, siapin untuk liburan. Kemudian ada juga yang udah prepare buat dana pensiun mungkin dana pensiun, boleh. Nah, jadi peran Bibit ini di mana? Karena kalau misalnya nih kita dalam satu tempat gitu ya, satu tabungan kita pakai nih untuk semua tujuan gitu ya. Untuk dana liburan, dana pensiun, kemudian tadi untuk misalnya dana darurat juga dalam satu tempat. Kita bakal bingung dong, ini tujuan saya udah sampai mana nih gitu kan. Kecampur semuanya soalnya. Kecampur semua. Nah, kalau di Bibit itu ada yang namanya fitur goal setting. Jadi bisa membantu ibu-ibu juga gitu ya, biar lebih mudah nih mengatur tujuan keuangannya gitu. Jadi ibaratnya kayak ada kantong-kantongnya nih Kak gitu. Jadi bisa dibagi-bagi mana sih yang untuk dana liburan, untuk dana pensiun, untuk biaya pendidikan anak. Oke, goal setting ya. Cara pakainya Fit, sedikit aja. Oke, goal setting sebenarnya cara pakainya simple ya. Nanti teman-teman tinggal tambahin aja portofolio yang ada di dalam aplikasi Bibit. Ya, kemudian di sana juga bisa masukin nih untuk tujuan keuangan apa, kemudian kira-kira butuh dana berapa sih gitu ya. Misalnya udah survei nih untuk pendidikan anak butuh dana sekian gitu. Terus juga bisa masukin kira-kira kapan mau dipakai dananya. Nah nanti itu juga terbantu tuh Kak, karena akan muncul hasil hitungan kira-kira kita harus nabung setiap bulannya itu berapa. Nah itu kan juga kadang suka bingung ya mau nabung berapa gitu. Karena kalau sendiri kan harus ngitung dulu ya berapa sih, tapi kalau di Bibit ada ternyata setelah pakai fitur goal setting tuh bisa kelihatan alokasi per bulannya berapa ya. Betul. Kalau misalnya nih ya, kita mau ngumpulin
dana pendidikan anak. Kira-kira buat ibu rumah tangga ini apakah harus nunggu anaknya ada dulu atau belum sih, Fit? Karena ya mungkin ada yang udah jadi ibu rumah tangga sebelum jadi ibu kan ya, bener nggak? Ibaratnya udah menikah tapi dia belum punya anak, ya kan? Apakah harus nyiapin dana pendidikan anak itu setelah anaknya lahir atau memang harus dari sebelumnya sih? Dan apa kelebihannya apa sih kalau nyiapin lebih awal? Oke, kalau ini sebenarnya tergantung ya mau menyiapkannya dari kapan, gak ada patokan khusus. Apakah dari misalnya sejak sebelum punya anak atau misalnya sedang mengandung, apa baru melahirkan gitu ya. Gak ada patokan khusus gitu, jadi bisa kembali ke ibu-ibu masing-masing gitu ya. Nah kalau menurut aku sih ya paling setidaknya dari ketika anak tuh udah pertama kali lahir gitu ya, udah disiapin. Oh, ada kedua kalinya berarti ya kalau udah pertama kali ya? Bisa. Siapa tahu berencana punya anak kedua, ketiga dan seterusnya gitu kan. Cuman kuncinya adalah bener nih, apa sih keuntungannya kalau kita menyiapkan lebih awal ya Kak Raymond ya. Kalau misalnya kita menyiapkan lebih awal, dana yang kita butuhkan gitu ya, itu yang kita harus sisihkan setiap bulannya jadi lebih kecil nih Kak. Kecil, Iya, karena kita kan punya waktu lebih panjang kan. Gitu. Jadi karena waktu juga kita terbatas ya, orang nggak punya waktu, kita juga nggak tahu kan hidup bakal sampai seberapa lama, jadi gunakanlah waktu sebaik-baiknya, salah satunya untuk investasi supaya kita ngeluarin uangnya nggak begitu besar ya. Betul. Buat nabung. Apalagi kalau ngomongin dana pendidikan ya Kak, kita tahu nggak sih inflasinya gitu ya, kenaikannya gitu ya, setiap tahun mungkin bisa 10-20% gitu. Wah, gede banget ya. Oke. Tapi tenang aja teman-teman, karena tadi seperti yang udah kita bilang ya, ada reksadana yang bisa jadi pilihan buat teman-teman di sini, ibu-ibu di sini buat investasi dan nanti bisa mencapai tujuan keuangan pakai beberapa jenis reksadana yang berbeda gitu. Misal untuk yang jangka pendek bisa pakai reksadana pasar uang, terus bisa pakai reksadana saham juga. Tapi balik lagi bukan tanpa risiko, karena investasi itu pasti ada risiko. Yang bedain itu adalah risikonya rendah, sedang ataupun tinggi. Jadi pahami lagi ya sebelum kita memutuskan berinvestasi di satu instrumen termasuk reksadana. Nah terakhir nih Fit, ada pesan nggak nih buat ibu rumah tangga di luar sana yang mau punya keuangan lebih baik dan juga bisa berinvestasi dengan baik nih? Sedikit aja. Oke, kalau dari aku buat ibu-ibu di luar sana, yang pertama mulailah untuk mengatur keuangannya terlebih dahulu gitu ya. Caranya adalah dengan membuat anggaran serinci mungkin dan juga jangan lupa untuk tetap stick gitu ya, sesuai dengan anggaran yang telah dibuat gitu. Yang kedua, jangan terlalu takut untuk kita memulai investasi yang lain nih, selain yang mungkin udah pernah coba emas gitu ya. Bisa alternatifnya itu reksadana gitu. Karena tadi reksadana ada yang paling rendah resiko, yaitu reksadana pasar uang, dan modalnya itu udah terjangkau banget, bisa dimulai dari 10.000 atau 100.000 aja. Jadi semangat ibu-ibu semuanya. Oke deh, cukup ya Fit ya, kayaknya udah cukup banyak juga yang kita bahas. Mudah-mudahan dari video Tanya Bibit singkat ini banyak pembelajaran yang bisa diambil. Oke deh teman-teman, kalau gitu sampai di sini Tanya Bibit kali ini. Nanti kalau kalian ada pertanyaan bisa komen di bawah. Nanti harapannya mungkin kita bisa bahas di Tanya Bibit selanjutnya. Thank you semuanya. Thank you.